Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan kudus di kebaktian ini. Di tengah pandemi COVID-19 yang memprihatinkan ini, saya berharap kiranya Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian senantiasa ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Izinkan saya mengajak kita untuk tetap bersyukur dan berserah kepada Allah di dalam Yesus Kristus, karena itulah cara beriman kita yang sesungguhnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah berbagai pergumulan kita ini, marilah dalam persekutuan yang beribadah ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 22. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bersama bahwa salah satu cara yang lazimnya kita pakai untuk membentuk nilai-nilai etik, moral, dan iman spiritual dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat adalah selalu menyampaikan ajaran. Kita biasanya menyampaikan ajaran dalam kehidupan keluarga, yaitu supaya keluarga kita mengerti dan memahami pentingnya beriman kepada Allah. Pentingnya ajaran supaya suami istri hidup dalam kasih sayang dan keutuhan. Pentingnya ajaran supaya anak-anak hidup dengar-dengaran. Pentingnya ajaran supaya keluarga menjadi warga gereja dan warga masyarakat yang bertanggung jawab. Dan pentingnya ajaran supaya keluarga hidup dalam suasana yang penuh damai sejahtera. Jika kita jujur merenungkan pergumulan-pergumulan yang telah kita lalui, dan bahkan pergumulan di tengah pandemi COVID-19 ini, maka kita akan menyadari bahwa ternyata ada begitu banyak ajaran yang disampaikan bagi kita, supaya hidup kita berlandaskan pada nilai-nilai etik, moral, iman, spiritual. Dan bahkan supaya kita memiliki warisan ajaran yang mampu membimbing dan menuntun bagaimana caranya kita turut memutus mata rantai COVID-19 dan bersama-sama menanggulangi wabah ini. Pembacaan kita dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 22 memberi suatu gagasan tentang bagaimana ajaran Allah memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan Israel. Yesaya sebagai utusan Allah mengingatkan Israel supaya mereka berpegang teguh pada ajaran Allah, yaitu ajaran yang menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Allah lain, tidak ada berhala yang lebih berkuasa selain Allah Israel itu sendiri. Hal mana Yesaya tegaskan dalam ayat 17 kebenaran firman Tuhan saat ini. Akulah Tuhan Allah.
kita sesungguhnya belajar dari peringatan Yesaya bagi Israel, yaitu bahwa suatu ajaran selalu terkait dengan akar keimanan yang kokoh pada Allah dan suatu keterkaitan relasi yang paling kuat dan tidak dapat dipisahkan antara Allah dan Israel sebagaimana milik kepunyaannya. Itulah sebabnya semua yang berfaedah dan benar selalu berporos pada Allah sebagai guru agung yang mengajar umatnya, dan segala ajaran yang berporos pada Allah itu selalu terkait tentang penebusan atau pembebasan yang dikerjakan Allah bagi Israel. Dalam ayat 20a, Yesaya memperlihatkan dengan jelas tentang bagaimana Israel ditebus atau dibebaskan. Yesaya menyerukan kepada Israel untuk keluar dan berlari meninggalkan Babel dan Kasdim, keluar dan berlari meninggalkan iman lama yang tidak berporos pada Allah, keluar dan berlari meninggalkan keterpurukan yang dihadapi. Pernyataan ini adalah sebuah kabar gembira tentang akan datangnya karya penebusan atau pembebasan atas Israel dari Babel, sekiranya Israel memperhatikan perintah-perintah Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, semua ajaran Allah yang berfaedah dan benar harus dimengerti sebagai tindakan transformasi atau pembaruan iman, supaya Israel hanya setia di dalam kepenuhan Allah Sang Penyelamat dan bukan di dalam nama Allah lain yang menyesatkan dan menghancurkan. Ajaran Allah itu disebut berfaedah dan benar bagi Israel dan setiap orang percaya, karena ajaran-ajaran Allah itu mencerahkan di tengah kegelapan dan kemelut. Ajaran-ajaran itu membimbing dan menuntun yang tersesat. Ajaran-ajaran itu memperkuat, memberi harapan dan kepastian bagi yang lemah dan bimbang. Serta ajaran-ajaran itu menjadi bagian dari karya penebusan atau pembebasan atas Israel yang terpuruk. Yesaya memastikan bagi Israel bahwa damai sejahtera dan kebahagiaan akan dinikmati oleh Israel, yaitu jika Israel memperhatikan dan melakukan ajaran dan perintah Allah. Dan damai sejahtera serta kebahagiaan bagi Israel itu adalah sesuatu yang akan terus-menerus disediakan Allah, sesuatu yang tidak akan pernah habis, sesuatu yang tidak pernah akan kering dan tidak pernah berhenti. Bahkan keturunan Israel akan seperti pasir dan anak cucu seperti kersik banyaknya. Kita bisa membacanya di dalam ayat 18 dan 19 kebenaran ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk segala masa dan sejarah, Allah memastikan kepada Israel bahwa mereka tidak akan habis-habisnya beroleh damai sejahtera dan kebahagiaan, tetapi syaratnya hanya satu: memperhatikan dan melakukan ajaran, perintah, dan firman Allah itu. Dan di luar itu, Israel adalah orang fasik yang tidak akan pernah beroleh damai sejahtera dan kebahagiaan. Ayat 22 kebenaran firman Tuhan ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Yesaya mengingatkan kita supaya kita menjadi keluarga-keluarga yang tidak putus-putusnya menyampaikan segala ajaran yang berfaedah dan benar bagi segenap anggota keluarga kita. Kita juga diajak untuk menjadikan keluarga sebagai rumah ajaran, menjadikan keluarga sebagai rumah nasihat, menjadikan keluarga sebagai rumah yang menuntun dan rumah yang membimbing. Sehingga dalam keadaan susah maupun senang, semua anggota keluarga dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang berfaedah dan benar itu. Memberi ajaran dan mengingatkan keluarga tentang segala perintah dan firman Allah adalah suatu upaya membangun benteng iman yang kokoh di tengah kebebasan dan banyaknya pengaruh yang mengancam kehidupan di masa kini. Saudara-saudaraku yang kekasih, pola bina keluarga seperti ini menjadi sangat penting supaya keluarga-keluarga kita dapat ditebus, dibebaskan, dibaharui, diselamatkan dan ditarik keluar meninggalkan iman yang lama
dengan segala kebinasaannya. Kebenaran firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk membuka hati dan berani mengakui bahwa jika di antara suami istri kita terbiasa hidup saling menyayangi dan setia dalam rumah tangga, kita sesungguhnya adalah suami istri yang berporos pada Allah. Kitalah suami istri yang memperhatikan dan patuh melakukan ajaran yang berfaedah dan benar. Kitalah suami istri yang beroleh damai sejahtera dan kebahagiaan itu. Dan di luar itu kita adalah orang fasik. Jika anak-anak kita hidup dengar-dengaran dan menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh buruk yang membinasakan, mereka adalah biji mata Allah yang melandaskan hidup pada Allah. Mereka adalah generasi yang dibentuk dan dipenuhi dengan ajaran-ajaran yang berfaedah dan benar. Mereka adalah putra-putri kita yang mewarisi damai sejahtera dan kebahagiaan Allah itu. Dan di luar itu, mereka adalah orang fasik. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kebenaran firman seperti ini mestinya mengingatkan dan menyadarkan serta menggugah iman kita bahwa segala ajaran untuk memutus mata rantai COVID-19, segala ajaran untuk kesehatan dan keselamatan diri dan orang banyak, segala ajaran untuk menopang penanggulangan COVID-19 sesungguhnya adalah ajaran-ajaran yang berfaedah dan benar yang menebus dan menyelamatkan kita. Mereka yang melakukan ajaran-ajaran yang berfaedah dan benar tentang COVID-19 itu oleh Yesaya dalam kebenaran firman ini adalah orang-orang yang hidupnya berporos dan berakar kuat di dalam Allah. Dan mereka juga adalah orang-orang yang membawa diri dengan sukacita untuk ditebus oleh Allah. Jika kita membawa masuk ajaran-ajaran tentang COVID-19 ke dalam firman ini, maka setiap orang yang melakukan ajaran tentang COVID-19 atau melakukan semua protokol kesehatan, oleh Yesaya, mereka disebut sebagai orang-orang percaya yang memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan yang tidak pernah kering dan berhenti. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Yesaya mencerahkan dan menuntun kita bahwa setiap orang yang memperhatikan dan melakukan ajaran-ajaran tentang COVID-19 atau menjalankan protokol kesehatan, dia sudah beroleh damai sejahtera dan kebahagiaan. Kembali saya mengingatkan kita tentang ajaran-ajaran pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sebagai wujud iman kita yang kokoh pada Allah, sebagai wujud bahwa kita memperhatikan dan melakukan ajaran-ajaran yang berfaedah dan benar, dan sebagai wujud bahwa kita beroleh damai sejahtera dan kebahagiaan. Saudaraku, bekerjalah dari rumah, belajarlah dari rumah, beribadahlah di rumah, rutinlah mencuci tangan, jagalah kebersihan rumah dan lingkungan, makanlah makanan yang mengandung vitamin, istirahatlah dengan baik. Teruslah menjaga jarak fisik dan menjaga jarak sosial dengan orang lain, dan jangan berkerumun atau berkelompok dalam bentuk apapun. Tinggallah di rumah saja. Gunakanlah masker sewaktu berada di luar rumah jika ada sesuatu yang sangat mendesak. Bantulah pemerintah kita, para dokter dan tenaga medis. Berilah topangan bagi para penderita dan jangan memberi stigma negatif bagi mereka. Berbagi kasihlah dengan para sahabat yang terdampak. Dan lakukanlah ajaran-ajaran berfaedah lainnya di tengah COVID-19 ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah selalu bahwa di sekitar kita terdapat begitu banyak ajaran yang berfaedah dan benar bagi hidup keluarga, gereja, dan masyarakat, serta terdapat ajaran-ajaran yang berfaedah dan benar di tengah COVID-19 ini. Kita dapat melakukan ajaran-ajaran dimaksud karena bertumbuhnya kesadaran dan rasa peduli atas hidup. Tetapi tidak sedikit di antara kita pun yang kepala batu dalam menerapkan ajaran-ajaran dimaksud karena krisis pengenalan akan Allah
dan hilangnya keteladanan diri. Dan kita semua tahu bahwa tabiat kepala batu yang enggan melakukan ajaran-ajaran Allah yaitu kehancuran dan kebinasaan. Namun jika Allah mengajar atau memberi perintah dan kita memperhatikan serta melakukan segala ajaran dan perintahnya, maka itulah kepatuhan dan keteladanan. Kepatuhan dan keteladanan itu menyadarkan kita bahwa kita berada di bawah suatu otoritas yang tinggi dan kuat, yaitu Allah. Kepatuhan dan keteladanan itu memungkinkan hidup kita selalu berada di bawah otoritas, di bawah kuasa dan kekuatan Allah itu. Karena itu percayalah, saudara-saudaraku, bahwa jika saudara-saudara dan saya hidup dengan patuh dan penuh keteladanan pada segala ajaran dan perintah Allah, maka kita dipenuhkan dengan segala kuasa dan kekuatan Allah. Dan setiap orang yang hidup dipenuhkan dengan segala kuasa dan kekuatan Allah, baginya Allah pun akan memenuhkan hidupnya dengan damai sejahtera dan kebahagiaan yang tak pernah habis-habisnya. Berbahagialah mereka yang patuh dan penuh keteladanan terhadap segala ajaran dan perintah Allah yang berfaedah dan yang benar. Karena mereka sejatinya sementara melakukan suatu ibadah yang kudus kepada Allah. Selamat hari Minggu saudaraku. Selamat menjalani hidup yang berporos dan berakar pada ajaran dan perintah Allah yang berfaedah dan benar. Teruslah dipenuhi dengan sukacita dan tetaplah sehat senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.